Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Mufadilah dari siswa MA Al-Hidayah Plus Keterampilan Maju Kidul Singgahan Tuban. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir Mapel TIK dan di sini saya membawakan materi tentang topologi jaringan komputer. Langsung saja kita masuk ke materinya. Langsung ke KD. 1. Mengenal topologi jaringan sehingga berapa banyak komputer yang terhubung serta dampaknya terbatas. 2. Memahami bahwa keamanan jaringan tergantung dari kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan harus ada sistem yang baik untuk mengontrol akses data ke sistem. 3. Melakukan setting koneksi dengan aman ke jaringan dari suatu perangkat. Langsung saja ke selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu 1. Memahami jenis-jenis topologi jaringan. 2. Melakukan setting koneksi ke jaringan. Lanjut ke materi. Materi di sini ada 3. 1. Jenis-jenis topologi jaringan. 2. Melakukan setting jaringan komputer. 3. Keamanan jaringan internet dan firewall. 1. Jenis-jenis topologi jaringan. Di sini ada topologi jaringan tree, topologi jaringan linear, topologi jaringan hybrid, topologi jaringan bus. Kita ke topologi jaringan tree. Topologi jaringan tree atau pohon merupakan topologi jaringan yang bertingkat hierarki yang mana antar koneksi menggunakan hub atau switch dan masing-masing hub terhubung dengan firewall. Topologi tree sebenarnya adalah kombinasi dari topologi start dan topologi bus, namun yang membedakannya adalah topologi tree ini terdapat banyak hub di dalam jaringannya dan sistemnya yang hierarki. Sekarang kita masuk topologi linear. Topologi linear bisa juga disebut dengan topologi bus yang beruntut, kabel utama terhubung dengan setiap komputer dengan penyambung T. Lalu pada ujungnya dipasang terminator. Untuk jenis sambungan yang digunakan ada sambungan BNC atau British Naval Connector. Sekarang kita masuk topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari 2 atau lebih jenis topologi yang lainnya. Topologi hybrid memiliki semua ciri-ciri dan sifat dari jenis topologi yang ada di dalamnya. Pembuatan topologi hybrid tersebut bertujuan untuk memaksimalkan kelebihan dari tiap-tiap jenis topologi di dalamnya. Ketika jenis topologi dasar terhubung dengan jenis topologi dasar yang beda jenis, maka ada karakter yang ditampilkan dari keduanya. Sekarang masuk ke topologi bus. Topologi bus adalah jaringan yang hanya memakai satu kabel untuk media transmisi dan kabel tersebut sebagai pusat bagi seluruh server yang terhubung. Masing-masing komputer dihubungkan ke kabel utama dengan menggunakan kabel koaksial konektor BNC lalu diakhiri dengan terminator apabila konektor BNC sudah terhubung dengan kabel koaksial. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kedua, melakukan setting jaringan komputer. Di sini ada 2. 1. Cara setting jaringan komputer. A. Mulai dari start menu dan pilih kontrol panel. B. Lihat menu network dan internet dan klik view network status and stats. C. Kemudian klik menu Ganghe adapter pada bagian kiri tampilan. D. Setelahnya akan muncul beberapa pengaturan koneksi. Klik kanan lokal area network dan pilih property. E. Klik kanan menu internet protokol version 4 TCP atau IPv4. F. Kemudian akan muncul kotak dialog pada menu general, isikan alamat IP address yang diinginkan. Misalnya 192.168.1.1. Perlu diingat bahwa setiap komputer memiliki alamat IP yang unik dan berbeda-beda. G. Isi juga kolom subnet mask dengan 255.255.255.0.
Klik OK dan lakukan pengecekan apakah komputer sudah terhubung ke dalam jaringan. Sekarang kita manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer adalah A. Jaringan komputer bisa menghubungkan orang-orang dari seluruh negara untuk berkomunikasi. B. Anda bisa mengirimkan gambar, pesan, atau bahkan video secara cepat atau efisien. C. Memungkinkan Anda untuk mengakses file milik orang lain yang telah sebarluaskan. D. Selain itu, melalui jaringan Anda bisa membaca informasi atau berita dengan mudah. E. Agar tidak perlu membeli peralatan, jaringan komputer juga dapat menghubungkan 2 atau lebih komputer dengan mesin pencetak di sebuah kantor. Hal ini juga bisa dilakukan pada komputer di warung, internet, hotel, maupun sekolah. Kita lanjut. Keamanan jaringan internet dan firewall. Di sini ada 4. 1. Keamanan fisik. 2. Keamanan data dan media. 3. Keamanan dari pihak luar. 4. Keamanan dalam informasi. 1. Keamanan fisik. Suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan, pehel, dan media yang digunakan. Biasanya seorang penyerang akan melakukan wiretapping atau proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password agar bisa memiliki hak akses. Sedangkan cara kerja DOS biasanya mematikan servis apa saja yang sedang aktif atau membanjiri jaringan tersebut dengan pesan-pesan yang sangat banyak jumlahnya. Kita langsung ke nomor selanjutnya. Keadaan data dan media. Keamanan. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Cara lainnya adalah dengan memasang backdoor atau Trojan horse pada sistem target. Sekarang yang ketiga, keamanan dari pihak luar. Memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang yang berpengaruh atau memiliki hak akses merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker atau cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Social engineering merupakan tingkatan tertinggi dalam dunia hacking maupun cracking. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Keamanan dalam informasi. Keamanan dalam informasi merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Firewall atau kelompok API ini adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Sekarang lanjut ke uji kompetensi ya. Kita coba. 1. Yang tidak termasuk manfaat jaringan komputer adalah A. Jaringan komputer bisa menghubungkan orang-orang dari seluruh negara untuk berkomunikasi. Coba kita isi A ya. Ternyata salah. Oke. Kita isi yang B. Bisa mengirimkan gambar, pesan, atau bahkan video secara cepat atau efisien. Benar atau salah? Salah juga. Oke, sekarang ya C. Mengakses file milik orang lain yang telah sebarluaskan. Salah juga. Oke, sekarang berarti jawabannya D ya. D. Dapat menghitung dengan komputer. Y, benar. Oke. Sekarang daftar pusaka. https://salamadian.com topologi jaringan komputer. Sekarang masuk ke profil saya.
Nama Nailatul Fadilah, kelas 12 MIA, Sekolah MA Al-Hidayah Plus Keterampilan, tempat tanggal lahir Tuban 16 Agustus 2002, alamat Desa Wangruwetan, RT RW 0803, Kecamatan Senorik, Kabupaten Tuban. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan gimana, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.